Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan melakukan review secara singkat terhadap power bank dari brand Vivant dengan tipe VPB atau serinya ya, VPB X10 dengan kapasitas 10.000 mAh. Di sini saya milih dari brand Vivant karena memang cukup teruji ya, cukup terkenal juga untuk power bank brand ini. Ini kapasitasnya itu 10.000 mAh dengan keterangan sebagai berikut. Dia sudah power delivery ya, 20 watt supercharge walaupun belum turbo, tapi udah lumayan cepat kalau untuk handphone ya. Output maksimalnya 3 ampere ya. Kemudian di sini juga sudah ada layarnya, layar untuk LED atau LCD mungkin ya, ada indikasi atau indikator kapasitas baterai si power banknya. Nah, dari segi tampilan cukup menarik ya. Ini bukan tampilan yang biasa kalau menurut saya, karena di bagian depan tuh ada gambar power bank. Ini tuh agak timbul. Jadi kalau misalkan dipegang tuh dia terkesan kasar dan timbul, bagian sini glossy, dan ini berbeda dengan bagian luar si gambar power bank ini. Ini dus biasa, kalau ini enggak, dia seperti huruf timbul ya. Jadi gambarnya timbul dia. Dari segi garansinya agak panjang ya, 18 bulan ya, atau 1,5 tahun. Kita akan coba cek isinya seperti apa. Coba teman-teman yang suka perjalanan ya, mungkin butuh power bank, bisa menggunakan alat power bank. Cuma ya saya belinya dari brand ini. Teman-teman nanti bisa bandingkan dengan brand lainnya. Ada pilihannya dari robot juga ada. Nah, ini warnanya ada dua kalau nggak salah. Saya pesan warna hitam ya, warna hitam cuma lagi habis, jadi nggak apa-apa warna hijau seperti ini. Hijau lebih ke biru-biruan juga ya, hijau army mungkin ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada power bank, unit power banknya, dan di atas itu ada kabelnya, cuma memang nggak disediakan kepala chargernya, jadi bisa pakai kepala charger dari handphone ya. Oke, cukup simpel tampilannya dan cukup mewah juga ya untuk sebuah power bank. Ini dapat kabel charger ya, udah Type C di sini. Ininya USB Type A. Kita akan coba cek. Ini garansinya. Ada user manualnya ya. Kemudian ada kartu garansi juga, cuma selembar kartu garansinya. Nah, tampilan power banknya seperti ini. Ada logo Vivant di bawah. Teksturnya lebih ke doff, lebih ke kasar, bukan ke glossy. Kalau bagian atasnya glossy ya, ini belum saya ambil plastiknya. Di sini hanya ada satu USB Type-A-nya satu. Di sini ada micro ya. Ada micro USB, yang tengah ini micro, dan ini Type C. Kita akan coba cek. Sebelah kanannya, atas ada tombol power. Seperti ini, kita bisa tekan. Nah, ini baterainya udah saya cas kemarin. Kondisi baterainya itu pas saya bongkar atau unboxing itu sekitar 50-an, jadi masih ada baterainya. Kemudian saya coba charging sampai hampir penuh sih, cuma nggak sampai penuh, dia 90%-an gitu ya. Nah, kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes di sini. Ini saya pakai power bank dari Asus juga, udah lama banget ini, cuma dia indikatornya bukan persentase, tapi ini ya. Seperti ini, ada lampunya kalau yang ini. Kalau ini dia langsung dari LED-nya atau LCD-nya. Kita akan coba cek. Misalkan saya mau ngecas di sini gitu ya. Nah, ini saya coba ngecas receivernya ya, dari Saramonic nih. Ini juga bisa kita pakai buat ngecas, karena nggak pakai istilahnya, nggak pakai kabel charger dari handphone, bisa dari power bank juga. Nah, dia bisa ngecas di sini. Ini indikator nyala warna hijau ya. Kalau misalkan nanti penuh dia mati harusnya. Ini ada indikator buat keterangan persentasenya. Dan selama proses charging ini pasti nyala. Kalau misalkan ini kita matikan, dia nggak akan mau ngecas. Nah, dia mati berarti nggak ada proses charging di sini. Ya, jadi kalau misalkan berbeda dengan yang Asus tadi, kalau misalkan kita colokkan ya dia langsung nyala di sini. Ada power keterangan klip-klip lampunya.
Jadi ini harus dinyalakan terlebih dahulu ya, seperti ini. Baru dia mau proses charging. Oke, sebentar saya coba cari handphone yang lainnya. Saya akan coba ngecas di HP ini ya. Kita akan coba charge. Ini kapasitasnya 62. Kita akan coba proses charging. Tapi kalau misalkan HP yang nggak support fast charging, ya nggak jadi masalah. Dia tetap bisa ngecas, cuma mungkin waktunya lebih lama. Nah, memang HP ini nggak ada fasilitas fast charging, tapi ada keterangan quick charge di sini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Sorry, saya matikan dulu di sini. Oh, harus dicabut dulu ya. Nah, 62%, tadi itu ada keterangan quick charge. Nah, ada quick charge-nya. Jadi memang buat handphone yang support sampai 20 watt itu bisa pakai charger ini ya. Bisa pakai Type-C atau yang masih micro pun masih bisa. Jadi ada dual inputnya di sini. Kalau outputnya cuma satu, dia cuma USB Type-A-nya cuma satu. Karena ada power bank yang USB-nya itu ada dua, jadi bisa ngecas sekalipun dua device. Kalau ini enggak. Dan salah satu kelebihan yang saya baca di produk penjualnya itu, ini waktu chargingnya nggak terlalu lama. Untuk mungkin dari 20% ke penuh itu sekitar 3,5 jam aja. Berbeda dengan power bank yang lainnya bisa sampai lebih dari 3 jam. Ada yang 5 jam sampai 6 jam, tergantung kapasitasnya ya. Untuk bobotnya ini lumayan berat. Dan salah satu ciri power bank yang asli itu adalah bobotnya yang tidak ringan atau yang cukup berat gitu ya. Sama seperti dari Asus, ini pun sama berat juga power banknya. Jadi nanti kita bisa mudah mengetahui berapa indikator baterainya. Ya, kalau misalkan nanti udah mau habis atau misalkan mendekati 20%, sebaiknya di charging aja. Saya pribadi jarang ngecas sampai 100%, paling kalau udah 90% saya cabut. Karena memang ada baiknya ngecas itu nggak sampai 100%. Ketika dia udah sampai angka bawah, misalkan 30% baru kita cas. Atau di angka 50% pun kita cas, nggak jadi masalah. Tujuannya supaya proses chargingnya lebih cepat. Karena semakin sedikit baterai yang tersisa, maka akan semakin lama juga proses chargingnya, gitu ya. Untuk harganya, kalau tidak salah sekitar 140 ribuan, 170-an kalau tidak salah ya. Karena ada beberapa tipe juga dan beberapa seri juga harganya nggak sampai 200 ribu, di atas 150-an deh kalau nggak salah ini ya. Dan cukup bermanfaat buat jaga-jaga buat jaga-jaga ketika kita dalam perjalanan atau dalam waktu yang tidak menemukan outlet listrik, kita bisa pakai power bank ini. Dengan catatan harus terisi baterainya ya. Nah, mudah-mudahan review singkatnya bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.